Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal bacain sebuah webtoon yang berjudul The Emperor's Puppy. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, bantu tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan untuk webtoon kali ini gue bakal bacain sambil gue liatin untuk episodenya. Ya karena ini webtoon baru, mungkin kita coba lihat dulu untuk episode satunya seperti apa dan alur ceritanya bakal menarik atau enggak, dan kalau rame gue bakal lanjutin. Oke, untuk sinopsisnya di sini kita baca dulu ya guys. Kebanyakan orang bermimpi bereinkarnasi sebagai orang kaya raya atau bangsawan di dunia lain. Seorang wanita biasa yang hidup di bawah bayang-bayang kakaknya mengira itulah yang akan terjadi padanya, sampai ia menyadari kenyataannya berbeda jauh. Alih-alih wajah cantik bak bangsawan yang ia dapatkan justru kaki pendek dan badan berbulu. Kini harus bertahan hidup sebagai peliharaan kaisar yang terkenal dingin dan kejam. Ikuti petualangan hari yang telah terlahir menjadi seekor anjing istana lucu yang bisa berbicara. Jadi ia bereinkarnasi menjadi sebuah anak anjing yang imut ya, yang di sini disebutnya papi. Dan di sini juga dijelaskan kalau ia memiliki tuan seorang kaisar yang sangat dingin dan kejam, guys. Cukup menarik. Mari kita baca episode satunya. Oke, kita masuk ke tampilan awalnya. Nampak sebuah gedung dan ada perkataan, "Hari, tolong belikan daun bawang untuk memasak bugeguk." Bugeguk sejenis makanan ya, sup ikan polok kering. Nggak mau, suruh saja si anak yang mau makan supnya, ucap si Hari nih, namanya Hari ya. Wah, rambutnya gondrong ya. Kakak yang mau, kenapa aku yang disuruh? Jadi dia ini adiknya ya. Wah, tipe adik yang ngeyel ya. Tapi kita lihat dulu. Haru baru saja libur dan sedang beristirahat kan? Rutinitas wajib militernya pasti sangat melelahkan. Kau belikanlah dulu, ucapnya. Jadi si Hari ini punya kakak namanya Haru. Hari Haru ya. Dan ceritanya si kakaknya ini habis melaksanakan wajib militernya, guys. Halah, setiap hari juga selalu aku yang disuruh, ucap Hari. Gak usah cerewet, cepat belikan, ucap emaknya. Jangan lupa belinya di warung saja, jangan di supermarket. Di warung lebih murah. Wah, Indonesia banget. Wajib militer itu hanya alasan saja. Sejak kecil ibu memang hanya memperhatikan kakak dan gak pernah menganggapku, ucap si Hari ini ya. Sekarang juga begitu. Jadi ada kecemburuan dari si adik ini karena menganggap ibunya terlalu perhatian sama kakaknya, sedangkan ia merasa diabaikan ya si Hari ini. Ya gak heran sih kalau ibu lebih menyukai kakak yang mahasiswa kedokteran daripada aku yang pengangguran ini. Wah, ceritanya dia ini pengangguran, guys. Mungkin gak dianggap kali ya. Ya sudahlah, memikirkan ini hanya membuatku pusing saja. Lebih baik aku cepat-cepat pulang, ucap si Hari. Dan nampak, wah, dia gak lihat-lihat. Dan ini ada mobil yang nampaknya melaju cukup cepat dan dia ketabrak, guys. Dan si Hari ini jelas tepar. Dan ini udah pasti bakal reinkarnasi ya. Ini awal mulanya. Kalau nggak ketabrak mobil, ketabrak truk dah. Syukurlah dia lahir dengan sehat. Loh, ini di mana? Ucapnya. Jelas-jelas aku sudah mati ya. Tadi ditabrak. Dan ini scan-nya nampak ia sudah bereinkarnasi di sebuah dunia. Nampak ada pepohonan dan ia sedang menatap langit. Hangat rasanya seperti dibungkus selimut. Jangan-jangan aku terlahir kembali. Dan di sini juga diperlihatkan sebuah bayi cewek yang imut. Akhirnya dia bergerak. Yang mulia pasti akan senang. Yang mulia,
Si hari ini pasti berpikir dia ini bakal dilahirin sebagai anak dari yang mulia ya, atau Tuan Putri mungkin. Apa aku terlahir menjadi putri di dunia ini? Nah kan bener, baru gue bilang ya. Ada sesuatu yang masuk ke mulutku. Apa ini susu? Perutku kenyang, ucapnya. Bagus, Tuan Putri cantik, pintar, makanya ya. Putri, jadi benar aku putri. Di sini si Hari kalau reinkarnasi jadi putri beneran seneng sih. Dan yang mulia yang disebut tadi adalah ayahnya. Di kehidupan yang sebelumnya aku hanya hidup di bawah bayang-bayang kakakku. Tapi sekarang gak lagi. Ya mungkin karena dia bakal seneng ya, gak cemburu kayak di kehidupan sebelumnya yang dimana hanya selalu dianggap remeh dan ibunya yang selalu memuji kakaknya. Di kehidupan kali ini aku akan hidup sebagai kaum borjuis yang berbahagia. Kaum borjuis apa ya guys? Coba komen di bawah. Apa aku punya saudara? Kalau mengingat Joharu sih, gue harap aku gak punya kakak laki-laki. Kalau punya satu orang kakak perempuan sepertinya seru. Wah, maunya kakak cewek ya. Orang tuaku orang seperti apa ya? Aku sangat penasaran. Dia bergerak-gerak, panggilkan yang mulia. Mereka mau memanggil yang mulia ke sini. Seperti apa ya keluargaku di dunia ini? Pikirnya. Anda mau kemana yang mulia? Rapatnya akan segera dimulai. Dia datang. Tapi aku harus melihat anak Elisa dulu. Dan di sini si MC berpikir kalau Elisa itu mungkin ibunya ya. Tapi kenapa dia menyebutnya seperti orang asing begitu? Apa sebenarnya aku ini bukan putri? Apa mungkin kerabat kaisar? Semacam putri Duk? Mari kita lihat guys. Tapi tetap bangsawan kan. Sebenarnya aku terlahir sebagai apa sih? Ya karena belum diperlihatkan ya. Ya ini terlahir sebagai apa? Dan saat dia membuka mata dan diperlihatkan tangannya yang ternyata adalah kaki sebuah hewan. Bangsa. Anjir, ngakak ini cow. Sebuah guguk. Sang namanya ini entah sang pangeran atau kaisar entahlah. Bisa-bisanya aku jadi anjing. Sepertinya gangguan anjing zaman sekarang berbunyi bangsat. Apa mungkin kita salah dengar yang mulia? Oh ya, ini yang mulia ya. Mungkin sepertinya aku sudah terlalu serius mengurus pekerjaan administrasi. Belakangan ini sebaiknya aku beristirahat. Ucapan Anda benar. Apa-apaan ini? Aku benar-benar jadi anjing. Kehidupanku sebagai nona bangsawan, putri konglomerat. Alangkah baiknya kalau ibunya masih hidup. Sayang sekali ibunya mati setelah melahirkan satu ekor anak. Waduh, ibunya juga mati ya guys si anjing ini. Sepertinya kita harus mengirimnya ke kandang kuda dan menyuruh pengurus kuda di sana merawatnya secara khusus. Apa kandang kuda bagaimana? Aku baru saja lahir begini. Aku gak mau menghabiskan sumber hidupku di tempat seperti itu. Kalau aku gak bisa hidup sebagai nona bangsawan, putri konglomerat, setidaknya aku harus menikmati kehidupan sebagai anjing peliharaan kesayangan kaisar. Aku adalah anjing penjaga keluarga kaisar, ucapnya. Aku adalah calon anjing terhormat kekaisaran di masa depan. Sang kaisar pun menoleh. Ternyata ia gak salah dengar. Anjing ini bisa bicara guys. Ia pun merasa takut. Anjing yang baru lahir ini bisa bicara. Bagaimana menurutmu Abel? Jadi orang ini namanya Abel ya. Dan yang mulia ini tadi namanya siapa? Aduh lupa gue. Dan si Abel ini mengusulkan untuk membunuhnya saja. Anjing kok bisa bicara? Ini sangat mencurigakan. Ya kalau gue jadi Abel mungkin gue juga ya sih harus was-was ya.
Bagaimana kalau kita bunuh saja untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi? Kalau menurutmu seperti itu, apa aku sudah salah bertindak? Apa aku sungguh akan mati? Padahal aku baru saja lahir kan. Si Guguk ini bakal bernasib seperti apa? Tapi dia bilang tunggu. Kalau aku mati, kekaisaran ini akan dikutuk. Wah, cerdas juga ya akal-akalannya. Boleh saya tusuk saja. Dia sama sekali gak menghiraukannya. Padahal aku ingin hidup bahagia, meskipun terlahir sebagai anjing. Jangan membunuhku, aku baru saja lahir tahu. Dengan ekspresi sedih seperti itu, Yang Mulia pun sempat agak kasihan ya. Kumohon jangan bunuh aku. Sepertinya kaisar terperangkap dengan keimutan si Guguk ya. Baiklah, Yang Mulia, apa yang Anda pikirkan? Anjing yang bisa bicara, bukankah itu menakjubkan, ucapnya. Sepertinya tidak masalah kalau kita memantaunya dulu. Pengurus kandang kuda Hans bisa merawatnya bersama dengan anjing-anjing yang lain kan? Tapi si hari ini aku menolak keras kandang kuda. Aku nih orang, ya maksudku anjing yang proaktif. Jadi aku sendiri yang akan memilih majikanku. Yang Mulia, jadilah majikanku. Wah ya jelas ya, pintaran nih. Kumohon peliharalah aku. Asal Anda mau memelihara saya pasti akan membalas kebaikan Anda, Yang Mulia. Bisa-bisanya aku dipilih menjadi majikan anjing yang bisa bicara yang baru pertama kali ketemui sepanjang hidupku ini. Baiklah, aku akan membawamu. Sungguh pilihan yang bijak, Yang Mulia. Sebaiknya aku beri nama siapa ya? Guguk. Ya kali namanya Guguk. Sebenarnya anjing yang proaktif sepertiku juga bisa memilih nama sendiri, Yang Mulia. Baiklah, jadi siapa namamu? Tanya si kaisar ini. Namanya Hari. Dengan ekspresi imut seperti ini. Namaku Hari. Dah, itu untuk episode satunya. Dan di sini komentarnya kocak-kocak ya. Calon anjing terhormat. Nah, itu untuk episode 1. Bagaimana menurut kalian? Apakah memiliki cerita yang menarik? Kalau rame kita bakal lanjut episode 2 dan 3. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. See you in next video. Bye bye.